Ketakutan dan kebingungan Aji semakin memuncak. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya. Siapakah Laras sebenarnya? Mengapa ia terus memesan taksinya meski sudah meninggal? Apa yang ia inginkan dari Aji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membawakan sebuah kisah dari akun Twitternya @hororpsikologis dengan judul Penumpang di Ujung Desa. Ya, buat teman-teman yang ingin membaca kisah lengkapnya, nanti teman-teman bisa mengunjungi linknya yang akan dicantumkan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aji, seorang sopir taksi online yang rajin, memiliki kebiasaan memeriksa ponselnya setiap malam sebelum tidur. Bukan hanya karena ia berharap ada orderan tambahan yang masuk, tapi juga karena ia ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 10, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul dari layar ponselnya. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya. Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Tolong jemput saya jam 11 malam ya. Aji mengerutkan kening. Ia tak ingat pernah memberikan nomornya pada siapapun, apalagi menerima pesanan lewat WhatsApp. Biasanya, ia hanya menerima orderannya melalui aplikasi taksi online yang ia gunakan. Namun, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia membuka profil WhatsApp pengirim pesan, tetapi hanya ada foto profil bunga mawar yang tidak memberikan petunjuk apapun. Alamat yang disebutkan dalam pesan ini adalah sebuah rumah tua di ujung desa, tempat yang sering ia datangi untuk mengantar penumpang. Aji merasa ada sedikit kejanggalan. Namun karena ia belum mendapatkan orderan malam itu, ia memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Lagi pula, ia selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja. Tepat pukul 11 malam, Aji tiba di depan rumah tua yang dimaksud. Rumah itu tampak suram dan tidak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas dan tanaman liar yang tumbuh di halamannya. Aji membunyikan klakson beberapa kali, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Ia mulai merasa ragu dan ingin membatalkan pesanannya. Namun, saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita parubaya dengan rambut panjang tergerai muncul di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, namun auranya memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Maaf Mas Aji, saya terlambat sedikit, ucap wanita itu dengan suara lembut. Aji tertegun sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang misterius dalam diri wanita itu. Namun, ia segera tersadar dan mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam mobil. Perkenalkan, nama saya Laras, ucap wanita itu sambil menutup pintu mobil. Selama perjalanan, Laras hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Aji mencoba mengajaknya berbicara, namun Laras hanya menjawab dengan singkat dan datar. Aji merasa ada sesuatu yang aneh dengan Laras, namun ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Setelah sampai di tujuan, sebuah rumah mewah yang terlihat sangat kontras dengan rumah tuanya di ujung desa. Laras membayar ongkos dengan uang pas dan mengucapkan terima kasih kepada Aji. Aji memperhatikan Laras berjalan memasuki rumah mewah itu dengan perasaan bingung. Sejak saat itu, Laras menjadi penumpang langganan Aji.
Setiap beberapa hari sekali, Laras akan mengirim pesan WhatsApp dan meminta Aji menjemputnya di jam yang sama, di tempat yang sama. Aji pun selalu datang, meski ia sering merasa ada sesuatu yang aneh dengan Laras. Terkadang Aji melihat bayangan samar di wajah Laras, seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Namun, Aji selalu berusaha mengabaikan perasaan itu dan menganggapnya sebagai imajinasinya. Hari-hari berlalu. Laras terus memesan taksi Aji secara rutin lewat WhatsApp. Aji pun selalu datang menjemputnya tanpa banyak bertanya. Meski ada rasa penasaran yang terus mengusiknya, Aji berusaha untuk tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya. Suatu siang yang terik, Aji sedang menunggu penumpang di area parkir sebuah pusat perbelanjaan. Matanya tidak sengaja menangkap sosok wanita yang sangat mirip dengan Laras berjalan di kejauhan. Jantung Aji berdebar kencang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan. Aji memutuskan untuk mengikuti wanita itu dari jarak yang aman. Wanita itu berjalan dengan langkah pelan, memasuki sebuah toko buku yang cukup ramai. Aji mengikutinya masuk dan berusaha tidak menarik perhatian. Ia melihat wanita itu sedang membaca sebuah buku dengan serius. Aji mencuri pandang ke arah buku yang sedang dibaca wanita itu dan terkejut melihatnya. Melihat judulnya, Menghadapi Kematian dengan Damai. Rasa penasaran Aji semakin memuncak. Ia memberanikan diri mendekati wanita itu dan bertanya dengan suara pelan. Maaf Bu, apa betul Anda Bu Laras? Wanita itu mendongak menatap Aji dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduk Aji merinding. Laras sudah meninggal beberapa minggu yang lalu, jawabnya dengan suara dingin yang menusuk. Aji terkesiap, tubuhnya membeku seketika. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Pikirannya berputar-putar mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Ia teringat akan kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama ini. Namun, ia selalu berusaha mengabaikannya. Iya, maaf Bu, saya mungkin salah orang, ucap Aji terbata-bata sambil mundur perlahan. Wanita itu hanya menatap Aji dengan tatapan kosong, lalu kembali fokus pada buku yang sedang dibacanya. Aji merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Ia kemudian bergegas keluar dari toko buku. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Aji segera mencari tempat duduk di area food court. Ia memesan segelas kopi dan mencoba menenangkan diri. Namun bayangan Laras terus menghantuinya. Ia tidak bisa percaya bahwa selama ini ia telah mengantar hantu. Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan yang ia lakukan bersama Laras. Ia ingat bahwa Laras selalu membayar ongkos dengan uang pas, tidak pernah meminta kembalian. Ia juga ingat bahwa Laras tidak pernah berbicara selama perjalanan, hanya menatap kosong keluar jendela. Aji juga teringat akan kejadian beberapa minggu yang lalu, saat ia mengantar Laras pulang. Saat itu ia melihat bayangan samar di wajah Laras, seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Aji mencoba melupakan kejadian itu. Namun sekarang, ia menyadari bahwa itu adalah pertanda bahwa Laras bukanlah manusia biasa. Lebih dari itu, Aji juga teringat saat Laras keluar dari mobilnya. Ia tidak pernah melihat Laras membuka pintu pagar rumahnya, seolah-olah ia bisa menembusnya begitu saja. Aji juga sering merasa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat Laras. Namun, ia selalu mengaitkannya dengan AC mobil yang terlalu dingin. Ketakutan dan kebingungan Aji semakin memuncak. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya. Siapakah Laras sebenarnya? Mengapa ia terus memesan taksinya meski sudah meninggal? Apa yang ia inginkan dari Aji?
Aji merasa harus mencari tahu kebenarannya tentang Laras. Ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus menghantuinya. Ia harus menemukan jawabannya atas semua pertanyaannya. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan yang terbesarnya. Aji pulang ke rumahnya dengan perasaan kalut. Kabar tentang kematian Laras terus berputar-putar di kepalanya. Ia merasa tertipu, dikhianati, dan ketakutan. Ia mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Namun bayangan Laras yang pucat dan tatapannya yang kosong terus menghantuinya. Malam itu, Aji tidak bisa tidur. Ia terus membolak-balikan badan di atas tempat tidur, mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah Laras muncul di benaknya. Rasa takut yang menyesakan dadanya membuat Aji memutuskan untuk bangun dan mencari udara segar di teras rumahnya. Sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail perjalanannya bersama Laras. Ia ingat bahwa Laras selalu memesan taksi pada malam hari, antara pukul 10 hingga 12 malam. Ia juga ingat bahwa Laras selalu meminta untuk diantar ke alamat yang sama, sebuah rumah mewah yang terletak di daerah elit. Aji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak percaya bahwa Laras yang tinggal di rumah tua yang sederhana bisa memiliki rumah mewah di daerah elit. Aji memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Laras. Ia kembali masuk ke dalam rumah dan mengingat-ingat dan melihat riwayat perjalanannya bersama Laras. Ia menghitung jumlah perjalanan yang telah ia lakukan bersama Laras dan ia terkejut melihat angkanya. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mengantar Laras lebih dari 20 kali. Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan itu. Selain fakta bahwa Laras selalu membayar ongkos dengan uang pas dan tidak pernah berbicara selama perjalanan, ia juga teringat beberapa keanehan lainnya. Pertama, Aji ingat bahwa Laras selalu duduk di kursi belakang di sebelah kanan. Aji pernah mencoba mengajak Laras untuk duduk di kursi depan, namun Laras menolak dengan halus. Kedua, Aji ingat bahwa Laras tidak pernah membawa barang bawaan apapun, baik saat itu ia dijemput maupun saat diantar pulang. Dan ketiga, Aji ingat bahwa Laras selalu turun dari mobilnya sebelum mobil benar-benar berhenti. Aji pernah mencoba menegur Laras karena hal ini, namun Laras hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak ingin merepotkan Aji. Keempat, Aji teringat saat Laras keluar dari mobilnya. Ia tidak pernah melihat Laras membuka pintu pagar rumahnya, seolah-olah ia bisa menembusnya begitu saja. Aji juga sering merasa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat Laras. Namun, ia selalu mengaitkannya dengan AC mobil yang terlalu dingin. Dan kelima, Aji ingat bahwa Laras tidak pernah meninggalkan jejak kaki di tanah, bahkan saat hujan deras sekalipun. Aji pernah memperhatikan hal ini, namun ia selalu menganggapnya sebagai kebetulan. Semua kejanggalan itu membuat Aji semakin yakin bahwa Laras bukanlah manusia. Ia merasa harus mencari tahu kebenaran tentang Laras. Ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus menghantuinya. Ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya. Beberapa hari berlalu sejak Aji mengetahui kabar kematian Laras. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, bayang-bayang Laras terus menghantuinya. Tidurnya lagi tidak nyenyak. Seringkali ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut dan cemas terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, ponselnya berdering. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Ya, nomornya Laras. Jantung Aji berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan tersebut. Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Tolong jemput saya jam 11 malam ya.
Pesan itu sama persis dengan pesan-pesan sebelumnya. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun bagi Aji, pesan itu terasa seperti ancaman yang mengerikan. Ia tidak bisa membayangkan harus bertemu lagi dengan Laras. Apalagi setelah mengetahui bahwa Laras sudah meninggal dunia. Aji terdiam, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin mengabaikan pesan itu. Namun ia takut jika Laras akan marah dan mengganggunya. Ia juga merasa penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan Laras darinya. Setelah berpikir panjang, Aji memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Ia mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Ia berharap dengan mengabaikan pesan itu, Laras akan mengerti bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Aji mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, namun ia tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya terus melayang pada Laras dan pesan WhatsApp itu. Ia merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah Laras ada di sekitarnya. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Aji mendengar suara ketukan di pintu. Ia melonjak kaget dan menatap pintu dengan perasaan takut. Ia tidak berani membuka pintu, takut jika yang datang adalah Laras. Ketukan itu terus berlanjut, semakin lama semakin keras. Aji menutup telinganya dengan kedua tangannya, mencoba untuk tidak mendengar ketukan itu. Namun ketukan itu semakin keras, seolah-olah ingin mendobrak pintu. Aji tidak tahan lagi. Ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia kemudian bersembunyi di bawah selimut, berharap ketukan itu akan berhenti. Namun, ketukan itu terus berlanjut, membuat Aji semakin ketakutan. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti. Aji masih bersembunyi di bawah selimut, tidak berani keluar. Ia menunggu beberapa saat, memastikan bahwa tidak ada suara lain yang terdengar. Setelah merasa aman, Aji keluar dari kamarnya. Ia membuka pintu depan dengan hati-hati. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Aji melihat ke sekeliling, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Laras. Aji merasa lega, namun ia juga merasa bingung. Ia tidak tahu apakah Laras benar-benar datang atau tidak. Ia hanya bisa berharap bahwa Laras tidak akan mengganggunya lagi. Kejadian malam itu meninggalkan luka yang mendalam dalam diri Aji. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan di rumahnya sendiri. Setiap suara, gemerisik, atau bayangan yang melintas membuatnya terlonjak kaget. Tidurnya tidak nyenyak. Seringkali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, Aji memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai supir taksi online. Ia takut jika ia terus bekerja, ia akan bertemu dengan Laras lagi. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan dunia gaib yang tidak ia mengerti. Aji mencoba mencari pekerjaan lain, namun tidak mudah. Ia sudah terlanjur trauma dengan pengalamannya bersama Laras. Setiap kali ia melihat mobil, ia teringat akan Laras yang duduk di kursi belakang. Menatap kosong keluar jendela, Aji mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya, tidak lagi pergi ke tempat-tempat ramai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurung diri di kamarnya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip melalui jendela, namun tidak melihat siapa-siapa. Aji mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat dan semakin jelas. Aji merasa seperti diawasi, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba lampu di ruang tamu mati. Aji terlonjak kaget dan meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Namun saat ia menemukan saklar lampu dan menyalakannya, ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Aji berteriak ketakutan dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut.
ia tidak berani keluar lagi sampai pagi hari. Keesokan harinya, Aji pergi ke rumah seorang teman karibnya untuk sekedar bercerita panjang tentang apa yang dia alami. Temannya mendengarkan cerita Aji dengan seksama, lalu memberikan beberapa nasihat dan doa kepada Aji. Aji merasa sedikit lebih tenang. Setelah berbicara dengan teman dekatnya tersebut, ia mulai rajin beribadah dan membaca Al-Quran. Ia juga mulai membuka diri kepada orang lain, menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Perlahan tapi pasti, Aji mulai bisa mengatasi rasa takutnya. Ia tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi mendengar suara-suara aneh, dan tidak lagi melihat bayangan samar. Ia mulai bisa tidur nyenyak dan menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, Aji tidak pernah melupakan pengalamannya yang mengerikan itu. Ia selalu ingat bahwa ada dunia lain di luar sana. Dunia yang penuh dengan misteri dan keanehan. Ia juga selalu ingat bahwa ia harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.